Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berjumlah 5 orang ingin mempresentasikan hasil proposal yang telah kami lakukan. Yang pertama itu ketuanya adalah Astri Humairah, yang selanjutnya adalah anggota, yaitu beranggotakan saya sendiri yaitu Alia Cynthia Prawita, selanjutnya ada Rahmadini Malta, ada Rahmi Septiarmita, dan ada Putri Maharani. Di sini kami akan membacakan hasil dari diskusi kami mengenai proposal. Yang pertama akan dibaca oleh Rahmadini Malta. Silahkan. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang eksekutif summary. Banyak masyarakat yang menyukai tape hingga mengolahnya menjadi cemilan atau makanan yang enak dan sehat bagi tubuh. Salah satunya yaitu bolu tape. Bolu tape merupakan makanan olahan yang dicampur dengan tape sehingga menghasilkan rasa kue bolu yang sangat enak dan menagihkan. Bolu tape tidak banyak orang yang bisa membuatnya. Oleh karena itu, kami memilih bolu tape sebagai usaha yang akan kami rintis. Dengan visi dapat menjadikan tape sebagai olahan terfavorit di kalangan banyak orang dan mengenalkan kepada masyarakat bahwa tape juga bisa menjadi olahan yang sangat enak untuk dijadikan dessert atau makanan penutup. Bahan utama yang kami gunakan adalah tape dan bahan lainnya seperti tepung, gula, mentega, dan lain sebagainya. Keunggulan produk kami menawarkan suatu produk makanan yang tentu saja dapat menambah nilai ekonomis serta memiliki rasa yang lezat. Selain itu, keunggulan produk yang kami buat adalah memperkenalkan olahan baru dari bahan tape yang jarang diketahui serta bahan baku yang mudah ditemui bahkan dapat diolah secara mandiri. Baik, selanjutnya bagian pendahuluan akan dibacakan oleh Astri. Silahkan Astri. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk membacakan materi mengenai pendahuluan. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Nah, Indonesia merupakan negara yang memiliki tanah yang sangat subur. Berbagai macam tanaman bisa ditanam di tanah Indonesia. Salah satu contohnya adalah tanaman singkong atau ubi kayu. Singkong atau ubi kayu ini, penanamannya hanya perlu dengan menancapkan batangnya ke dalam tanah. Hanya ditancapkan saja, tidak memerlukan perlakuan khusus seperti memberikan pupuk atau menyiramnya setiap hari. Apalagi memberikan pestisida sangat tidak diperlukan. Karena kemudahannya untuk ditanam itulah, singkong banyak tumbuh dan tersebar di seluruh daerah di Indonesia, terutama di Pariaman, Sumatera Barat. Banyak masyarakat yang menyukai tape hingga mengolahnya menjadi cemilan atau makanan yang enak dan sehat bagi tubuh. Salah satunya yaitu bolu tape. Bolu tape merupakan makanan olahan yang dicampur dengan tape sehingga menghasilkan rasa kue bolu yang sangat enak dan menagihkan. Oleh karena itulah, kami memilih bolu tape sebagai usaha yang akan kami rintis. Kami ingin banyak orang merasakan bagaimana rasanya bolu tape yang asam dijadikan kue yang manis dan lembut, namun tetap dengan harga yang sangat bersahabat. Nah, yang kedua mengenai visi, misi, dan tujuan usaha yang akan kami rintis. Yang pertama yaitu visi. Visi kami yaitu dapat menjadikan tape sebagai olahan terfavorit di kalangan banyak orang dan mengenalkan kepada masyarakat bahwa tape juga bisa menjadi olahan yang sangat enak untuk dijadikan dessert atau makanan penutup. Misi kami untuk merintis usaha ini yaitu menjadikan tape sebagai olahan kue bolu yang berbeda dari bolu tape lainnya, mampu konsisten terhadap rasa dan kualitas selama berusaha, memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan usaha bolu tape agar banyak yang berminat untuk mencoba, serta dapat meletakkan harga terjangkau kepada pembeli. Tujuan kami merintis usaha ini yaitu yang pertama, belajar menjadi wirausahawan, menghasilkan uang untuk meringankan orang tua, menjadikan tape disukai oleh banyak orang tanpa terkecuali, serta memberikan kesempatan bagi orang yang tidak bisa makan tape karena asam lambung menjadi bisa makan tape, tapi dengan olahan yang berbeda, dan yang pasti yang lebih enak dan sehat. Yang ketiga yaitu analisis SWOT dan strategi perusahaan.
Yang termasuk ke dalam analisis SWOT ini yaitu ada kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Nah, yang termasuk ke dalam kekuatan dari usaha yang kami rintis ini yaitu merupakan makanan tradisional yang sangat mudah ditemukan di mana saja, banyak masyarakat yang menyukai tape, lalu harganya yang terjangkau, dan berdasarkan berbagai bulu tape yang kami rasakan, tidak ada bulu tape yang memang tapenya sangat terasa namun tidak memuakkan seperti yang kami buat. Serta ada topping yang bisa di-request jika ada pelanggan yang membeli bulu tape kami. Juga jika ada pelanggan yang jauh atau pelanggan yang tidak dapat menjemput langsung ke toko kami menyediakan jasa pesan antar. Lalu penyajian dan packaging dari bulu tape ini sangat menarik, serta bahan baku yang kami buatkan kepada bulu tape ini sangat berkualitas dan mudah didapatkan, dan juga proses pembuatan dan bahan-bahan pembuatannya itu bersih dan higienis. Nah, selain ada kekuatan, pasti ada kelemahan dari usaha kami ini, yaitu jika mati lampu, proses pembuatannya akan terhambat, karena dalam pembuatan proses bulu tape itu memerlukan oven yang memerlukan tenaga listrik. Nah, jika listrik mati, sebelumnya maksud saya itu adalah mixer. Nah, jika lampu mati, maka mixer itu tidak dapat berjalan dengan seharusnya. Nah, yang kedua, harus menggunakan margarin yang bagus dan mahal. Karena jika margarinnya itu yang murah, itu akan berpengaruh sekali terhadap kelembutan dan keenakan dari rasa bulu tape ini. Nah, yang ketiga yaitu peluang dari usaha kami. Yang pertama, perkantoran desa atau kota maupun kampus yang memiliki banyak acara membutuhkan snack atau makanan pengganjal pada saat lagi ada acara, sehingga dapat membeli bolu tape kami sebagai snack acara mereka. Yang kedua, banyak orang menyukai bolu-boluan termasuk bolu tape. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang menyukai sesuatu yang manis. Yang ketiga, yaitu cara berpikir masyarakat yang kebanyakan lebih baik membeli daripada membuat sendiri. Yang keempat, yaitu dapat bersaing harga dengan toko-toko lain. Karena kami akan selalu konsisten terhadap harga, namun juga konsisten terhadap rasa dan kualitas. Nah, ancamannya dari usaha yang kami rintis ini yaitu ketidakstabilan lampu, karena jika mati lampu, proses pembuatan akan terhambat. Yang kedua, kemungkinan banyak usaha kue baru yang akan muncul. Yang ketiga, tidak kompaknya para anggota usaha, seperti adanya kesalahpahaman kecil, maka itu akan membuat cekcok dan tidak kompaknya para pelaku usaha atau kelompok kami ini. Nah, selanjutnya yaitu strategi perusahaan. Perusahaan atau toko kami memakai strategi harga terjangkau namun tetap enak dan berkualitas, di mana selalu konsisten terhadap rasa dan kualitas. Beberapa penjabarannya yaitu selalu konsisten terhadap rasa dan kualitas, menggunakan media sosial untuk mempromosikan usaha kami, menyediakan jasa delivery order atau pesan antar, menjadi penjual yang ramah kepada pelanggan, karena kunci dari suatu usaha yang berhasil adalah penjualnya yang ramah kepada pembeli. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat merek usaha kami agar para pembeli tertarik untuk membeli. Ini ada beberapa survei yang telah kami ketahui bahwa para pembeli itu pasti bertanya dulu mereknya apa sudah ada atau belum. Nah, jika suatu usaha itu tidak memiliki merek, maka ada suatu timbul keraguan dalam hati mereka untuk membeli. Nah, maka dari itu kami membuat merek usaha kami agar pembeli tertarik untuk membeli. Nah, yang selanjutnya yaitu menyediakan tempat yang nyaman untuk pelanggan yang ingin makan secara langsung di toko kami. Nah, ini seperti menyediakan tempat-tempat duduk bagi anak-anak muda yang ingin memakan langsung di toko kami. Kami berusaha membuatnya semenarik mungkin agar para pemuda dan khalayak banyak itu tertarik untuk makan kue di toko kami. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat dan mendesain kemasan dengan sangat menarik. Ini packaging yang akan kami gunakan untuk mengemas bolu tape ini sangat menarik, akan kami buat semenarik mungkin untuk terlihat enak dan sehat serta bersih. Yang terakhir itu menggunakan bahan-bahan yang segar dan baru. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf sebelumnya. Saya lanjutkan.
rencana produksi itu yang selanjutnya ada rencana produksi. Nah, ada ketersediaan bahan baku. Bahan baku untuk membuat bulu tape sangat mudah untuk didapatkan, sehingga ketersediaannya selalu tersedia. Bahan baku untuk pembuatan bulu tape yaitu ada tape itu sendiri, tepung terigu, tepung jagung, susu bubuk, mentega, telur, SP, garam, gula, keju, choco chips, serta susu kental manis. Nah, ketersediaan alat atau teknologi dalam proses pembuatan bolu tape ini ada mixer, wajan stainless steel, spatula, oven, loyang kue, serta cup kue. Nah, yang selanjutnya yaitu proses produksi. Ada beberapa proses yang harus kami lakukan untuk membuat bolu tape ini. Ada beberapa. Yang pertama yaitu mempersiapkan dan menimbang bahan-bahan kering dan basah terlebih dahulu. Bahan keringnya itu terdiri tepung, susu bubuk, dan lain-lainnya. Lalu bahan basahnya seperti telur. Lalu di mixer semua bahan basah yang telah dicampurkan dengan gula, garam, dan SP atau pengembang. Yang ketiga, setelah mengembang, masukkan bahan kering. Lalu jika sudah, pindahkan ke dalam loyang atau cup kue sesuai dengan orderan pembeli. Kemudian beri topping keju dan choco chips ke atas adonan, lalu masukkan ke dalam oven, dan tunggu sekitar 35 menit hingga matang. Kapasitas produksi dari usaha kami ini, karena kami baru memulai usaha, jadi hanya akan memproduksi bolu yang memang sudah ada orderannya, karena untuk meminimalisir kerugian. Selain itu, kami lebih mementingkan kebaruan atau kefreshan kue tersebut. Karena jika kami merestock, kue tersebut tidak fresh lagi atau sudah dingin. Karena kebanyakan pembeli saat ini itu menyukai kue yang hangat-hangat, yang baru keluar dari oven tersebut. Nah, jadi target kami per hari itu adalah 30 orderan kue bolu tape, baik secara online dan langsung. Jika masih ada pesanan dan masih ada waktu, kami akan memproduksi lebih, namun harus tetap ada yang mengorder, tidak melebih atau tidak berkurang. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Astri. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang deskripsi usaha kami. Nah, yang pertama itu bidang usaha, kami itu masuk ke dalam produksi makanan. Nah, yang selanjutnya adalah jenis produk, yaitu kami menamai dengan bolu tape. Nah, yang ketiga kami masuk ke dalam kegunaan, keunggulan, keunikan, atau inovasi produk. Nah, yang pertama adalah kegunaan produk. Produk yang kami buat berupa produk makanan bolu tape, yang tentu saja kegunaannya untuk dinikmati sebagai santapan atau cemilan yang berbahan dasar dari tape dan tepung. Nah, selanjutnya yaitu adalah keunggulan produk, yaitu kami menawarkan suatu produk makanan yang tentu saja dapat menambah nilai ekonomi serta memiliki rasa yang lezat. Selain itu, keunggulan produk yang kami buat adalah memperkenalkan olahan baru dari bahan tape yang jarang diketahui serta bahan baku yang mudah ditemukan, bahkan dapat diolah secara mandiri. Nah, yang ketiga itu keunikan atau inovasi produk. Kami menawarkan produk makanan dengan olahan tape dengan menggabungkan dengan berbagai topping serta hiasan bolu, seperti keju atau choco chip, serta menambah inovasi dengan menambah pewarna makanan agar lebih menarik seperti warna hijau pandan. Dan kami juga menciptakan packaging yang menarik serta mudah dinikmati dalam keadaan atau acara apapun. Kami membuat packaging yang dapat bersaing dengan jenis kue modern yang sedang ramai saat ini. Nah, lokasinya yaitu di Jalan Patenggangan, Padang Utara. Nah, yang selanjutnya adalah waktu, yaitu kami merencanakan produk ini adalah pada hari Sabtu 12 Maret 2022. Yang keenam itu kami dampak usaha terhadap lingkungan. Dampak yang terjadi terhadap lingkungan yaitu dampak baik karena tidak menimbulkan kerusakan pada alam dan juga tidak menimbulkan polusi pada udara. Dan tidak ada pihak yang dirugikan, sebaliknya malah menciptakan ladang usaha baru bagi di sekitar tempat produksi seperti pedagang bahan baku bolu tape dan juga pembuat tape itu sendiri. Dan dampak yang diberikan pada sosial yaitu dapat mengenalkan produk olahan makanan baru dan dapat menjadikan tempat produksi untuk usaha yang sedang dirintis. Nah, yang ketujuh itu resiko bisnis dan pengolahannya. Dikarenakan usaha yang dirintis adalah makanan, tentu lebih memiliki resiko berupa barang dagangan yang tidak laku atau omset menurun. Nah,
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri. Silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yakni mengenai rencana pemasaran, pengembangan pemasarannya. Yang pertama itu adalah target konsumen. Bolu tape itu adalah salah satu makanan yang sangat digemari baik dari kalangan anak muda, dewasa hingga anak-anak. Sehingga tak jarang makanan ini dapat dijadikan sebagai cemilan saat berkumpul bersama teman ataupun keluarga hingga menjadi cemilan yang pas untuk menemani kita saat mengerjakan tugas ataupun bekerja. Dengan harga yang murah, enak dan dapat mengenyangkan perut, ini sehingga makanan ini cocok untuk dikonsumsi bagi setiap kalangan usia. Maka dari itu, target konsumen dari produk ini adalah semua orang, baik dari kalangan mahasiswa, orang tua maupun anak-anak. Selanjutnya ada wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran sendiri direncanakan hanya mencakup wilayah Kota Padang saja dan sekitarnya. Yang terkhusus itu adalah di wilayah sekitar kampus kami, yakni Universitas Negeri Padang. Lalu situasi persaingan. Situasi persaingan untuk usaha bolu tape ini terutama untuk wilayah Kota Padang sendiri sudah banyak yang menekuninya, sehingga dibutuhkan analisis persaingan usaha yang cukup mendalam. Meskipun begitu, dengan keunggulan dari produk yang kami buat, yakni berdasarkan harga, ukuran, dan rasa, maka kami yakin usaha ini dapat menarik minat pembeli sehingga usaha ini memiliki peluang yang cukup menjanjikan. Lalu saya akan menjelaskan yang bagian rencana manajemen usaha. Ada satu bentuk usaha. Bolu tape merupakan inovasi makanan dari bolu dan tape, yaitu dengan memasukkan tape ke dalam bahan bolu tertentu akan memberikan cita rasa khas berbeda dari bolu pada umumnya. Lalu agar semakin nikmat, maka ditambah dengan berbagai topping seperti keju, kismis, dan lain-lain sesuai dengan selera. Untuk struktur organisasi sendiri, yaitu yang ketuanya itu adalah Hastri Humaira, dan bagian produksinya itu ada Rahmadini Malta dan Alda Cynthia Pramita. Lalu ada bagian keuangan Rahmi Septiamita dan bagian pemasaran yaitu saya sendiri Putri Maharani. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Putri. Selanjutnya dijelaskan oleh Dini. Silakan Dini. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang rencana keuangan untuk satu siklus usaha. Untuk kebutuhan investasi dan modal usaha. Kebutuhan investasi karena belum ada. Dan untuk modal usaha yaitu kurang lebih sekitar 9 juta. Untuk rencana laba atau rugi, yaitu total pendapatan dikurang dengan total biaya. Dan untuk analisis break-even point, belum ada. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Dini. Selanjutnya yaitu akan dibahas oleh Rahmi pada timeline usaha. Silakan Rahmi. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu timeline usaha, yang mana kegiatan ini akan dilaksanakan pada bulan April hingga November 2022. Berikut penjabarannya. Di bulan April 2022, mulai awal usaha dijalankan, hal yang harus dilakukan melakukan riset. Yang pertama, riset lokasi untuk menentukan di mana lokasi yang cocok untuk mendirikan tempat usaha. Selanjutnya, riset harga pasar. Bertujuan untuk menentukan berapa modal yang harus dikeluarkan, baik dalam bahan maupun peralatan yang akan diperlukan. Yang selanjutnya yaitu riset target, yaitu target kita yaitu mahasiswa dan masyarakat umum yang ada di sekitaran lokasi atau sekitaran kampus. Pada bulan Mei 2022, setelah lokasi didapatkan, lalu mempersiapkan tempat usaha atau tempat jualan, dan melakukan percobaan bisnis dengan memberikan sampel kepada mahasiswa dan masyarakat sekitar yang lewat di lokasi bisnis, dan melakukan promosi di media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, Line, dan lain-lain. Dan di bulan Juni 2022, mulai menjalankan bisnis
meningkatkan promosi, lalu pada akhir bulan melakukan evaluasi dalam 1 bulan pertama. Dan di bulan Juli 2022, meningkatkan kualitas dan kuantitas dagang dengan target pada Idul Adha dan lebih meningkatkan lagi dalam promosi usaha. Dan pada bulan Agustus, dengan adanya penerimaan mahasiswa baru, memiliki target baru dan meningkatkan promosi kepada target-target baru, contohnya dengan memberikan diskon kepada mahasiswa baru. Pada bulan September 2022, meningkatkan promosi, produksi, kualitas untuk acara wisuda di kampus. Dan di bulan Oktober, menjalankan bisnis seperti biasa. Pada bulan November 2022, melakukan evaluasi bisnis berupa pengeluaran modal, biaya dan pembelian alat, dan perhitungan untung rugi, serta pembagian hasil. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Rahmi. Selanjutnya yaitu bagian penutup akan dijelaskan oleh Dini. Silakan Dini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian penutup, yaitu banyak masyarakat yang sangat menyukai tape hingga mengolahnya menjadi cemilan atau makanan yang enak dan sehat bagi tubuh. Salah satunya yaitu bolu tape. Bolu tape merupakan makanan olahan yang dicampur dengan tape sehingga menghasilkan rasa kue bolu yang sangat enak dan menagihkan. Bolu tape tidak banyak orang yang bisa membuatnya, oleh karena itu kami memilih bolu tape sebagai usaha yang akan kami rilis. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari teman-teman sekalian. Baik, itulah penjelasan dari proposal yang akan kami ajukan. Maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan serta penulisan proposal. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.